Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menumbuhkan iman kita, bahkan menuntun kita hari ini untuk kita dapat terus berada dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan ada atas kami. Kami diberkati, kami dinaungi, bahkan kami merasakan kasih Allah selalu. Ya Bapa, tuntunlah kami melalui kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat beroleh kasih karunia-Mu, bahkan hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Roti Hidup yang Mengubah Hidup. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan makanan jasmani untuk bertahan hidup. Namun manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk rohani yang membutuhkan makanan rohani. Dalam ayat tadi Yesus mengajarkan bahwa firman Tuhan adalah roti hidup yang memberikan kehidupan sejati kepada dunia. Sayangnya banyak orang lebih memperhatikan makanan jasmani saja dibandingkan makanan rohani. Melalui renungan ini kita akan belajar bersama-sama memahami bagaimana firman Allah memberikan kehidupan, menumbuhkan iman, dan juga menjadi sumber kekuatan bagi kita. Apakah yang dapat kita pelajari untuk dapat kita menikmati roti hidup yang akan mengubah hidup kita? Yang harus kita pahami bahwa firman Allah adalah nafas Allah yang berguna bagi kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah bukan hanya sekedar kata-kata manusia, tetapi juga adalah nafas Allah sendiri. Artinya bahwa firman Tuhan hidup, berkuasa, dan relevan untuk kehidupan kita saat ini. Dalam ayat tadi ada 4 manfaat utama dari firman Allah. Yang pertama adalah mengajar, memberikan pengertian tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana kita harus hidup. Melalui pengajaran yang benar kita mengenal Tuhan, kita yang mampu melakukan segala perkara, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita dari dosa-dosa, yang sanggup menyembuhkan kita, bahkan yang menolong kita dalam permasalahan kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan juga dapat menyatakan kesalahan, dapat menunjukkan dosa dan kesalahan kita agar kita dapat bertobat dan terus semakin serupa dengan Kristus. Kemudian tidak hanya itu, tetapi juga memperbaiki kelakuan kita, membentuk karakter kita supaya lebih menyerupai Kristus dari hari ke hari, sehingga orang dapat melihat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian firman Tuhan atau roti hidup itu juga dapat mendidik kita dalam kebenaran. Roti hidup tadi akan mengubah hidup kita jika kita terus mau belajar, karena ia akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapannya. Melalui pengajaran yang benar, kita akan terus hidup dalam kebenaran. Kita akan terus mengalami pertumbuhan, dan hidup kita juga akan mengalami perubahan. Firman adalah roti hidup yang mengubah hidup kita. Firman adalah perkataan Allah yang sanggup membuat kita menjadi pribadi yang terus semakin bertumbuh. Apakah kita sudah menjadikan firman Tuhan, roti hidup itu, sebagai pedoman hidup kita? Ataukah kita hanya sekedar membacanya tetapi tidak melakukannya? Apakah kita hanya sekedar membaca saja tetapi tidak merenungkan, meresapinya, bahkan dijamah oleh perkataan firman Tuhan? Sudahkah kita membiarkan firman Tuhan menegur, membimbing, dan membentuk kita? Jika sudah, maka teruslah berkomitmen untuk hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah tuntunan-Mu menolong kami. Firman-Mu yang hidup itu sanggup melakukan segala perkara. Kami mengalami perubahan hidup.
Roti hidup yang kami makan yaitu firman Tuhan, itulah yang menyegarkan tubuh dan jiwa kami. Itulah yang akan menguatkan kami, bahkan menuntun kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.